Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sorotan Dunia hadir kembali menemani Anda dengan beragam informasi, peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah informasi Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Israel yang meloncarkan serangan udara intens di wilayah Kanarit, Lebanon Selatan. Militer Israel mengklaim serangan ini menghancurkan infrastruktur militer Hizbullah dan menggagalkan upaya kelompok tersebut membangun kembali kekuatannya di kawasan tersebut. Pada Rabu 21 Januari 2026, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengeluarkan peringatan mendesak kepada warga Lebanon Selatan untuk segera mengungsi. Peringatan tersebut terutama ditujukan bagi penduduk di kota Kanarit, Kivor di Nabatieh, Jarjoa, Al-Karayeb, dan Ansar. IDF menyebut bangunan-bangunan di wilayah tersebut digunakan sebagai infrastruktur militer Hizbullah dan menjadi target serangan. Media Lebanon melaporkan pesawat tempur Israel terbang rendah di atas kota Adlon, Gazieh, dan Kanarit. Serangan peringatan tersebut telah dilakukan di Kanarit sebelum serangan udara utama menghantam bangunan yang telah ditentukan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 19 orang terluka dalam serangan ini, termasuk sejumlah jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Asosiasi Fotographers Pers Lebanon menilai serangan ini menunjukkan bahwa klaim Israel terkait penjagaan jarak aman tidak memadai. Namun mereka juga mengimbau para jurnalis untuk meningkatkan kewaspadaan saat melakukan peliputan di zona konflik. Israel dan Hizbullah sepakat melakukan gencatan senjata pada 27 November 2024. Meski demikian, Israel masih terus melakukan serangan di Lebanon yang disebut Tel Aviv sebagai upaya menargetkan infrastruktur dan anggota Hizbullah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, badai salju besar melanda kota Petropavlovsk-Kamchatsky di timur jauh Rusia. Akibatnya aktivitas warga lumpuh dan pemerintah daerah menetapkan status darurat. Timbunan salju bahkan dilaporkan mencapai lebih dari 10 meter, cukup tinggi untuk menutup pintu dan jendela bangunan bertingkat rendah. Kota Petropavlovsk-Kamchatsky di semenanjung Kamchatka, Rusia, dilanda badai salju ekstrim selama beberapa hari berturut-turut. Akibatnya, hampir seluruh wilayah kota tertimbun salju tebal, membuat aktivitas warga lumpuh total. Data meteorologi menunjukkan bahwa kawasan ini mengalami curah salju tertinggi dalam 30 tahun terakhir, dengan intensitas hujan salju yang memecahkan rekor untuk periode yang sama. Kombinasi angin kencang dan badai salju menyebabkan stasiun cuaca setempat mencatat ketebalan salju hingga 1,71 meter. Bahkan, di lereng yang menghadap arah angin, timbunan salju dilaporkan mencapai lebih dari 10 meter. Cukup tinggi untuk menutup pintu dan jendela bangunan bertingkat rendah. Rekaman video memperlihatkan warga Petropavlovsk-Kamchatsky berusaha menggali mobil mereka yang tertimbun timbunan salju tebal setelah badai hebat melanda kawasan tersebut. Gubernur wilayah Kamchatka, Vladimir Solodolima, mengumumkan status darurat di ibu kota regional. Sejumlah layanan bus dibatalkan, penundaan penerbangan dilaporkan, serta rapat komisi tanggap darurat digelar untuk menangani dampak badai. Kementerian Situasi Darurat Rusia melaporkan, petugas penyelamat telah dipanggil setidaknya 11 kali untuk membantu penanganan dampak badai. Petugas membersihkan rumah warga dengan keterbatasan mobilitas dan para pensiunan, membuka jalur evakuasi dan atap bangunan, serta membantu petugas ambulans dalam mengangkut pasien ke fasilitas kesehatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tembakan pasukan Israel menewaskan setidaknya 11 warga Palestina termasuk 3 jurnalis, 2 anak laki-laki berusia 13 tahun, dan seorang perempuan sejak gencatan senjata Israel dan Hamas berlaku pada Oktober tahun lalu. Rumah sakit di Gaza melaporkan korban tewas akibat serangan dan tembakan Israel terjadi di sejumlah lokasi terpisah. Serangan ini terjadi di tengah upaya Amerika Serikat mendorong kelanjutan fase kedua gencatan senjata yang dinilai sangat rapuh. 3 jurnalis Palestina tewas saat melakukan peliputan di dekat kamp pengungsian baru di wilayah Netzarim, Gaza Tengah. Pihak militer Israel menyatakan mereka menargetkan orang-orang yang diduga mengoperasikan drone yang dianggap mengancam pasukan. 2 anak laki-laki usia 13 tahun tewas dalam insiden terpisah. Salah satunya tewas akibat serangan drone Israel di kamp pengungsian Poirich. Anak tersebut tewas bersama dengan ayahnya dan seorang pria muda berusia 22 tahun. Anak kedua ditembak pasukan Israel di kota Bani Suhaila, sebelah timur Khan Younis. Dalam video yang juga beredar, ayah korban tampak menangisi jenazah putranya. Ibu korban Safa Al-Sarafi mengatakan anaknya keluar rumah untuk mengumpulkan kayu bakar. Ia pergi dalam keadaan lapar dan berjanji akan segera kembali. Namun anak itu tak pernah pulang.
Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan lebih dari 470 warga Palestina tewas akibat tembakan Israel sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober. Di Israel, keluarga Sandra yang tewas kembali meminta pemerintah dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan pemulangan jenazah putra mereka. Hamas mengklaim telah memberikan semua informasi yang dimiliki kepada mediator gencatan senjata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tanah longsor menghantam sebuah area camping dan sebuah rumah di Selandia Baru. Petugas darurat kini berupaya menyelamatkan warga yang diduga tertimbun reruntuhan di tengah cuaca ekstrim di Pulau Utara. Layanan darurat dipanggil ke kaki gunung Maunganui setelah longsor terjadi sekitar pukul 9:30 pagi. Material tanah dan batu menimpa Beachside, Holiday Park, sebuah area camping populer di kota wisata tersebut. Rekaman gambar menunjukkan kendaraan karavan wisata dan bangunan fasilitas umum rusak parah akibat timbunan runtuhan. Kepolisian setempat menyebutkan jumlah orang yang hilang masih dalam hitungan satuan. Namun belum ada rincian berapa banyak korban yang terdampak. Longsor lain juga terjadi di komunitas Welcome Bay. Pada dini hari, 2 orang berhasil menyelamatkan diri dan juga namun 2 lainnya dilaporkan masih hilang dan dalam proses pencarian. Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengimbau warga di daerah terdampak untuk mematuhi arahan keselamatan dari otoritas setempat. Pemerintah disebutkan terus memberikan dukungan bagi warga yang terdampak bencana. Komandan Pemadam Kebakaran dan Darurat menyatakan belum ada korban selamat yang ditemukan di lokasi camping. Petugas sempat mendengar suara dari dalam timbunan, namun terpaksa menghentikan operasi sementara karena risiko longsor susulan. Seorang wisatawan asal Australia mengaku nyaris menjadi korban. Ia sedang berendam saat melihat longsor besar meluncur ke arah camping. Ia berhasil melarikan diri 1 detik sebelum runtuhan menyeret karavan di belakangnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Chile tengah menghadapi salah satu darurat kebakaran hutan terparah dalam beberapa tahun terakhir. Api mematikan menyapu wilayah tengah dan selatan negara itu. Sedikitnya 20 orang tewas, puluhan ribu warga terpaksa mengungsi, dan rumah serta hutan berubah menjadi puing arang. Kebakaran mulai terdeteksi pertengahan Januari di wilayah Biobío dan juga Nabil, sekitar 500 km di selatan ibu kota Santiago. Dalam hitungan hari, korban jiwa berjatuhan lebih dari 50.000 warga dievakuasi dan petugas memadamkan lebih dari selusin titik api aktif. Pemerintah Chili menetapkan status bencana nasional. Keputusan langkah ini memungkinkan keterlibatan militer dalam upaya pemadaman. Hutan, lahan pertanian, dan ratusan rumah hangus terbakar. Di kota Penco dan juga Lirquin, warga menemukan atap runtuh, kendaraan meleleh, dan gedung komunitas rata dengan tanah. Para ahli menyebut yang membedakan musim kebakaran kali ini bukan jumlah kebakaran, melainkan luas area yang terbakar. Chili hampir melipat 3 luas lahan terdampak meski jumlah kebakaran masih dalam batas norma. Ilmuwan kebakaran menjelaskan api diperparah oleh kombinasi mematikan, panas ekstrim, kekeringan berkepanjangan, dan angin kuat yang berubah arah. Semua ini membuat api menyebar lebih cepat dan terbakar dengan intensitas lebih tinggi. Chili keluar dari kekeringan, lebih dari 10 tahun vegetasi menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Para peneliti juga menyebut kondisi ini akan menjadi lebih sering seiring dengan perubahan iklim global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melontarkan kritik tajam kepada negara-negara Eropa. Ia menyebut respon kedua itu terhadap invasi Rusia terasa seperti mengalami Groundhog Day, peringatan yang terus diulang namun tak pernah berubah. Saat berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Zelensky menilai Eropa bersikap lamban, terpecah, dan tidak cukup tegas. Hal ini menurutnya membuat Ukraina terus berada di bawah tekanan Presiden Rusia Vladimir Putin. Zelensky mengatakan Eropa terlihat kehilangan arah. Ia mendesak benua tersebut untuk menjadi kekuatan global dan belajar melindungi diri sendiri. Ia membandingkan dengan langkah tegas Amerika Serikat dalam menghadapi isu internasional. Dalam pidatonya, Zelensky menyinggung film Groundhog Day, di mana tokoh utama harus mengulang hari yang sama. Ia menyebut setiap tahun dirinya menyampaikan pesan serupa, namun tidak ada perubahan signifikan. Pidato ini disampaikan setelah Zelensky bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan tertutup sekitar 1 jam. Keduanya menyebut pertemuan tersebut produktif dan juga bermanfaat. Trump mengatakan Zelensky ingin mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang, namun isu perbatasan masih menjadi ganjalan utama, seperti dalam perundingan sebelumnya. Sementara itu, Zelensky menyebut rakyat Ukraina masih harus bertahan menghadapi musim dingin tanpa pasokan panas yang memadai di tengah serangan Rusia yang terus berlangsung. Hingga saat ini Rusia diketahui menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina. Meski demikian, perang ini telah memberikan dampak besar bagi ekonomi Rusia akibat sanksi internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari petugas imigrasi federal Amerika Serikat kini mengklaim memiliki kewenangan luas untuk memasuki rumah warga secara paksa tanpa surat perintah dari hakim. Kebijakan ini terungkap melalui memo internal Immigration and Customs Enforcement. Memo tersebut memberikan wewenang kepada petugas ICE untuk menggunakan kekerasan masuk ke tempat tinggal hanya berdasarkan administrative warrant atau surat perintah administratif. Untuk menangkap orang dengan perintah deportasi final, kebijakan ini menuai kecaman dari aktivis dan juga pakar hukum imigrasi yang menilai bahwa langkah tersebut bertabrakan dengan amandemen keempat Konstitusi Amerika Serikat yang melindungi warga dari penggeledahan tanpa izin hakim. Selama bertahun-tahun, kelompok advokasi imigran dan pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak membuka pintu rumah kepada petugas imigrasi kecuali mereka menunjukkan surat perintah yang ditandatangani oleh hakim. Namun memo ICE ini secara langsung menggugurkan saran tersebut di tengah meningkatnya penangkapan imigrasi, seiring dengan ekspansi besar-besaran kebijakan deportasi oleh pemerintah Presiden Donald Trump. Memo ini ditandatangani oleh pelaksana tugas Direktur ICE, Todd Lyons, pada 12 Mei 2025. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri menilai konstitusi dan juga undang-undang imigrasi tidak akan melarang penggunaan surat perintah administratif untuk masuk ke tempat tinggal. Namun memo tersebut tidak menjelaskan dasar hukum rinci atau dampak hukum jangka panjang dari kebijakan tersebut. Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, menyatakan setiap orang diberi surat perintah administratif telah melalui proses hukum dan juga memiliki perintah deportasi final. Dia juga menyebut petugas ICE telah menetapkan probable cause sebelum melakukan penangkapan. Meski demikian, kebijakan ini diprediksi akan menghadapi tantangan hukum dan juga penolakan keras dari kelompok pembela hak sipil serta pemerintah daerah yang juga pro-migran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kereta komuter di wilayah Barcelona mengalami kecelakaan fatal setelah dinding penahanan runtuh dan menimpa rel kereta. Insiden ini menyebabkan sedikitnya 1 orang tewas dan 37 penumpang lainnya terluka. Kecelakaan terjadi di kawasan Catalonia, Spanyol Timur Laut hanya 2 hari setelah tabrakan kereta mematikan lain di wilayah selatan Spanyol yang menyebabkan sedikitnya 42 orang tewas. Petugas daerah di Catalonia menyatakan dari 37 korban luka, 5 orang dalam kondisi serius dan 6 orang lainnya mengalami luka sedang. Sebanyak 20 ambulans diperbantukan ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi para korban yang kemudian dilarikan sejumlah rumah sakit terdekat. Petugas pemadam kebakaran daerah menyebut sebagian besar korban luka berada di gerbong pertama kereta yang mengalami dampak paling parah. Kecelakaan ini terjadi di dekat kota Gelida sekitar 35 menit perjalanan dari pusat kota Barcelona. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyampaikan bela sungkawa melalui media sosial X dan juga menyatakan solidaritas kepada para korban dan keluarga mereka. Sementara itu, aparatur kereta api Spanyol EDIF menyatakan runtuhnya dinding penahan diduga kuat akibat hujan lebat yang melanda wilayah Spanyol Timur Laut dalam beberapa hari terakhir. Layanan kereta komuter di jalur tersebut untuk sementara dibatalkan guna proses evakuasi dan juga penyidikan lebih lanjut. Kecelakaan ini terjadi saat Spanyol masih dalam masa berkabung nasional atas tragedi kereta maut sebelumnya dan memicu kekhawatiran publik terhadap keselamatan layanan kereta komuter yang selama ini dikenal sering mengalami gangguan teknis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Dio Monik dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, dalam skenario perang nuklir yang melibatkan Rusia, China, dan Amerika Serikat, Pulau Greenland akan berada di tengah-tengah kiamat nuklir. Wilayah Arktik yang berstatus semi-otonom di bawah Denmark ini berada di jalur penerbangan rudal balistik antar benua yang dapat digunakan oleh Rusia dan China untuk menyerang Amerika Serikat dan sebaliknya.
Nilai strategis Greenland inilah yang menjadi salah satu alasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendorong penguasaan Amerika Serikat atas Greenland. Langkah ini memicu kekhawatiran serius di kalangan warga Greenland serta sekutu lama Amerika Serikat di Eropa. Karena dinilai mengganggu tatanan diplomatik dan keamanan regional, Trump menyatakan kepemilikan Greenland menjadi kunci penting bagi proyek pertahanan rudal miliaran dolar bernama Golden Dome. Sistem ini diklaim akan mampu menangkal ancaman senjata modern baik ofensif maupun defensif dan juga ditargetkan beroperasi sebelum akhir masa jabatan Trump pada tahun 2029. Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Trump menulis bahwa dengan adanya Golden Dome dan sistem senjata modern masa kini, kebutuhan untuk mengakuisisi Greenland menjadi sangat penting. Pernyataan tersebut memicu gejolak politik baru di wilayah Greenland yang dalam satu pekan mengalami dinamika tajam. Trump sempat kembali menekankan keinginan Amerika Serikat untuk memiliki Greenland, namun kemudian terkesan melunakkan sikap. Trump mengumumkan kerangka awal kesepakatan masa depan terkait keamanan Arktik meski disebut kesepakatan ini kecil kemungkinannya menjadi keputusan akhir. Greenland kini berada di titik persimpangan strategis antara kepentingan pertahanan nuklir global, kedaulatan wilayah dan juga keseimbangan geopolitik di kawasan Arktik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan penasihat khusus Departemen Kehakiman Amerika Serikat Jack Smith membela penyelidikannya terhadap Presiden Donald Trump dalam sidang terbuka di hadapan Komite Yudisial DPR Amerika Serikat. Smith menegaskan ia bertindak tanpa motif politik dan tidak menyesali dakwaan pidana yang dia ajukan. Smith menyatakan prinsip utama yang mendasari tindakannya adalah penegakan hukum. Ia menegaskan tidak ada satupun orang yang kebal dari hukum di Amerika Serikat. Menurut Smith, hukum mengharuskan Donald Trump untuk dimintai pertanggungjawaban dan itulah yang ia lakukan. Sidang tersebut merupakan penampilan publik pertama Smith setelah bulan lalu ia memberikan kesaksian secara tertutup kepada komite yang sama. Dalam sidang terbuka ini, Smith menggunakan sebagai forum untuk menjelaskan kepada Kongres dan publik Amerika luasnya bukti yang juga dikumpulkan timnya. Penyidikan tersebut membayangi kampanye Presiden Trump sepanjang pemilu 2024 dan berujung pada dakwaan pidana. Sidang berjalan panjang dan langsung terbelah sepanjang garis partai. Anggota Republikan menuduh Smith bertindak politis dan juga menyalahgunakan kewenangan Ketua Komite Jim Jordan dari Ohio menyebut penyidikan tersebut sejak awal bermotif politik. Namun anggota Demokrat menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa proses ini semata-mata menyangkut penegakan supremasi hukum dan situasi sidang juga mendapat perhatian dari Presiden Donald Trump sendiri. Dalam perjalanan pulang dari Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Trump menulis di media sosial Truth Social menyerang Jack Smith dan juga menuduhnya melakukan pelanggaran hukum. Tanpa menyertakan bukti dalam kesaksiannya, Smith juga menegaskan ia tetap berdiri di balik keputusannya untuk mendakwa Trump. Dakwaan tersebut meliputi dua kasus utama: upaya menggulingkan hasil pemilu presiden 2020 serta penyimpanan dokumen rahasia negara di kediaman Trump di Mar-a-Lago, Florida. Smith menyatakan penyidikannya menemukan bukti kuat bahwa Trump melakukan tindak pidana. Ia menegaskan jika dihadapkan pada fakta yang sama hari ini, ia akan mengambil keputusan serupa tanpa memandang afiliasi partai politik seorang presiden. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi protes damai terjadi di depan Konsulat Amerika Serikat di kota Nuuk, Greenland. Seorang warga secara konsisten menyampaikan pesan solidaritas dengan membawa bendera Denmark, Faroe, dan Greenland serta menegaskan posisi Greenland sebagai bagian dari komunitas negara bebas. Dalam aksi tersebut, seorang pria berusia 70 tahun yang berprofesi sebagai tukang kayu secara konsisten melakukan aksi protes damai di depan Konsulat Amerika Serikat di kota Nuuk, Greenland. Pria tersebut tampak memegang 3 bendera, yaitu Denmark, Kepulauan Faroe, dan juga Greenland. Menurutnya, bendera-bendera itu melambangkan persatuan serta komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan dan juga masa depan Greenland. Ia menjelaskan aksi protes ini bertujuan menyampaikan pesan ke dunia internasional bahwa warga Greenland tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh pihak-pihak yang memegang nilai kebebasan dan kerjasama internasional. Menurut pria tersebut, solidaritas ini ditujukan kepada Uni Eropa, NATO, serta negara-negara demokratis di seluruh dunia. Ia menekankan pentingnya dukungan sekutu dalam menghadapi tekanan politik dan geopolitik. Aksi damai ini menjadi simbol penolakan terhadap tekanan politik dan juga kepentingan kekuatan besar, sekaligus menegaskan identitas aspirasi dan juga kedaulatan Greenland di tengah dinamika politik global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Iran untuk pertama kalinya mengumumkan angka resmi korban tewas akibat gelombang protes nasional melalui siaran televisi.
Dan pemirsa, pemerintah Iran juga menyebut sebanyak 3.117 orang meninggal dunia dalam rangkaian aksi yang terjadi sejak akhir tahun lalu. Pengumuman tersebut disampaikan melalui siaran resmi televisi negara Iran. Pemerintah menyatakan korban tewas terdiri dari warga sipil dan anggota keamanan yang terlibat dalam penanganan aksi protes. Namun rincian identitas dan juga penyebab kematian tidak jelas secara terperinci. Sementara itu, sejumlah kelompok hak asasi manusia dan aktivis menyebut angka korban sebenarnya diduga lebih tinggi dari data resmi pemerintah. Gelombang protes di Iran dipicu oleh krisis ekonomi, tekanan sosial, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Hingga kini situasi keamanan di sejumlah wilayah masih dijaga ketat oleh para aparat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan 250 tahun kelahiran Amerika Serikat, sejumlah dokumen dan artefak sejarah ikonik ditawarkan dalam sebuah lelang khusus di New York. Lelang bertajuk We the People America at 250 ini menampilkan teks dasar kenegaraan, karya seni hingga benda bersejarah yang menandai perjalanan panjang bangsa Amerika. Lelang yang digelar oleh Rumah Lelang Christie's menghadirkan berbagai dokumen penting yang menjadi fondasi sejarah Amerika Serikat. Salah satu sorotan utama adalah cetakan langka Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776 yang diproduksi di New Hampshire dan diperkirakan bernilai hingga 5 juta dolar Amerika. Dokumen lain yang dilelang adalah draft konstitusi Amerika Serikat hasil editan toko Rufus King yang mencatat proses final perumusan Undang-Undang Dasar Negara. Tak hanya itu, salinan proklamasi emansipasi yang ditandatangani Presiden Abraham Lincoln juga menjadi bagian dari lelang dengan nilai tawaran jutaan dolar. Lelang ini juga menampilkan karya seni ikonik Amerika termasuk potret George Washington, karya Gilbert Stuart hingga sketsa asli American Gothic karya Grant Wood. Sejumlah sejarawan menilai lelang seperti ini menunjukkan peran penting kolektor swasta dalam menjaga dan melestarikan warisan sejarah bangsa. Lelang We the People America at 250 diharapkan menjadi momen refleksi atas nilai-nilai perjuangan yang membentuk Amerika Serikat hingga saat ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengapresiasi kerjasama maritim antar Indonesia dan Inggris yang dinilai memberikan manfaat strategis bagi kedua negara. Dan pemirsa, kemitraan tersebut juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor maritim. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke kantor Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di 10 Downing Street, London pada Selasa 20 Januari untuk membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia-Inggris. Pertemuan tersebut difokuskan pada peluang kerjasama strategis di berbagai sektor, termasuk maritim dan pertahanan. Dalam pertemuan bilateral itu, PM Keir Starmer menyampaikan apresiasi atas kemajuan hubungan kedua negara. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesepakatan kerjasama maritim melalui Maritime Partnership Program yang disepakati pada November lalu, yang mencakup peningkatan kapasitas Angkatan Laut Indonesia, serta pengadaan lebih dari 1.000 armada perikanan guna mendukung ketahanan pangan. Signed, albeit virtually, at the G20, and that is measured in very many jobs which really matter. We are very pleased to go ahead with this maritime partnership. I think it will be very, very important, strategic for Indonesia. It will be, I think, a vital part of our maritime economic development. Program maritim senilai 4 miliar pound sterling yang dipimpin perusahaan pertahanan Inggris Babcock tersebut diperkirakan menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja di Inggris. Sementara bagi Indonesia, kemitraan ini diharapkan membuka peluang investasi di industri galangan kapal, merevitalisasi komunitas nelayan, serta memperkuat pertahanan dan keamanan maritim nasional yang disambut positif oleh Presiden Prabowo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman pesawat tempur pembom supersonik Su-34 saat melakukan manuver dan menjatuhkan bom. Moskow mengklaim serangan tersebut menghantam pusat kendali drone milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekaman yang dirilis pada Selasa 20 Januari 2026 memperlihatkan pesawat Su-34 lepas landas meningkat ke ketinggian melepaskan muatan bom dan kembali mendarat di pangkalan udara. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan serangan dilakukan sesuai koordinat yang telah ditentukan.
Serangan disebut menggunakan bom udara dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Setelah mendapatkan konfirmasi intelijen bahwa sasaran telah dihancurkan, awak pesawat disebut berhasil kembali ke pangkalan dengan selamat. Hingga saat ini pihak Ukraina tidak memberikan tanggapan atas klaim tersebut. Namun Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan dalam 24 jam terakhir, Rusia telah melancarkan 91 serangan udara dan menjatuhkan 204 bom terpandu ke posisi unit militer Ukraina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah Meksiko yang memindahkan 37 narapidana beresiko tinggi ke Amerika Serikat pada Selasa 20 Januari 2026. Otoritas menyebut langkah ini sebagai operasi berdampak tinggi yang dilakukan dalam kerjasama bilateral penuh dengan pemerintah Amerika Serikat. Sebagian besar narapidana tersebut sebelumnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Keamanan Maksimum Federal, Social Readaptation Center nomor 1 atau Altiplano di negara bagian Meksiko. Pemindahan ini dikonfirmasi oleh Menteri Keamanan dan Perlindungan Warga Negara Meksiko, Omar Garcia Harfuch. Melalui media sosial, ia menyatakan proses pemindahan dilakukan atas permintaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan sesuai dengan Undang-Undang Keamanan Nasional Meksiko. Berdasarkan kesepakatan kedua negara, seluruh narapidana yang dipindahkan dipastikan tidak akan menghadapi hukuman mati selama proses hukum di wilayah Amerika Serikat. Otoritas Meksiko menegaskan para tahanan tetap dilindungi oleh Undang-Undang Keamanan Nasional yang menjamin akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta penghormatan atas hak-hak dasar. Menurut pejabat setempat, para narapidana diterbangkan ke sejumlah kota di Amerika Serikat, termasuk Washington, Houston, New York, Pennsylvania, San Antonio, dan San Diego. Proses pemindahan menggunakan 7 pesawat yang dioperasikan oleh Angkatan Bersenjata Meksiko. Dengan operasi terkini ini, total 92 narapidana beresiko tinggi telah dipindahkan ke Amerika Serikat melalui 3 operasi terpisah. Otoritas menyebut pemindahan ini merupakan bagian dari strategi kerjasama Meksiko-Amerika Serikat untuk memberantas kejahatan terorganisasi berdampak tinggi, termasuk yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyambut baik penarikan pasukan Amerika Serikat dari pangkalan Ain al-Ashad di Provinsi Anbar, Irak. Pernyataan tersebut disampaikan saat bertemu dengan Menlu Irak Fuad Hussein di Teheran pada Minggu 18 Januari 2026. Rekaman memperlihatkan kedua Menlu saling berjabat tangan sebelum memasuki ruangan Kementerian Luar Negeri Iran. Pertemuan dilanjutkan dengan konferensi pers bersama. Abbas Araghchi juga menyatakan penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari pangkalan Ain al-Ashad dan juga penyerahannya kepada pasukan Irak merupakan tanda jelas penguatan kemerdekaan, stabilitas, dan juga kedaulatan politik Irak. Ia juga menegaskan Iran menyambut baik langkah tersebut. Dalam pertemuan itu, Araghchi juga menyebut telah membahas isu-isu kawasan serta menjelaskan perkembangan terkini terkait kerusuhan di Iran. Ia menyampaikan apresiasi atas sikap pemerintah Irak yang dinilai mendukung dan solid terhadap rakyat Iran. Sementara itu, Menlu Irak Fuad Hussein menyebut kunjungannya ke Teheran sebagai bagian dari hubungan reguler berdasarkan ikatan kuat kedua negara. Ia menegaskan keamanan negara-negara di kawasan saling terkait serta menekankan prinsip keamanan bersama dan juga non-intervensi dalam urusan dalam negeri. Pada Sabtu 17 Januari 2026, Kepala Staf Angkatan Darat Irak Jenderal Abdullah Amir Rashid Yarullah melakukan inspeksi di pangkalan Ain al-Ashad setelah penarikan pasukan Amerika Serikat. Penarikan ini merupakan bagian dari Fakta Keamanan tahun 2024 antara Baghdad dan juga Washington. Perjanjian tersebut mengatur penghentian bertahap misi tempur koalisi internasional yang melawan ISIS di Irak, yang dimulai pada September 2025. Tahap kedua rencana penarikan komprehensif dijadwalkan selesai pada akhir 2026, termasuk pangkalan di wilayah Kurdistan serta transisi menuju hubungan keamanan bilateral permanen. Sementara itu, Iran masih menghadapi gelombang protes yang dimulai sejak akhir Desember di Teheran dan juga menyebar ke kota-kota lain. Aksi dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan merosotnya nilai mata uang Iran. Otoritas menyebut lebih dari 100 personil keamanan tewas saat menangani kerusuhan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Personel militer dari Joint Arctic Command meningkatkan patroli dan pengawasan di ibu kota Greenland. Langkah ini diambil menyusul pernyataan berulang Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyiratkan kemungkinan pengembalian wilayah otonom milik Denmark tersebut.
Rekaman memperlihatkan prajurit militer beraktivitas di markas komando, kendaraan militer dimobilisasi, serta kapal-kapal berlayar di sekitar perairan pantai. Otoritas menyebut langkah ini sebagai upaya pemantauan terhadap perkembangan situasi. Peningkatan kesiagaan terjadi di tengah memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Eropa. Presiden Trump baru-baru ini mengumumkan tarif 10% atas barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Tarif tersebut dijadwalkan berlaku pada 1 Februari 2026 dengan ancaman naik menjadi 25% jika tidak ada kesepakatan. Donald Trump berulang kali menyebut Greenland sebagai wilayah krusial bagi keamanan Amerika Serikat. Awal pekan ini ia menyatakan Greenland akan menjadi bagian dari Amerika Serikat dengan cara apapun. Trump juga memperingatkan bahwa kegagalan bertindak dapat membuka peluang bagi Rusia atau China untuk memperluas pengaruh. Pemerintah Denmark yang merupakan salah satu anggota pendiri NATO konsisten menolak setiap usul penjualan Greenland. Copenhagen juga menegaskan kedaulatan Denmark atas pulau tersebut tidak dapat diganggu-gugat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Elon Musk menggambarkan visinya tentang masa depan umat manusia dalam sebuah diskusi di World Economic Forum di Davos, Swiss. Musk menyebut perkembangan robot dan kehidupan multiplanetary akan mengubah arah peradaban manusia. Dalam pemaparannya, Elon Musk menjelaskan bahwa robot dengan kecerdasan buatan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Musk juga menekankan pentingnya manusia menjadi spesies multiplanetary dan menurutnya eksplorasi dan kolonisasi luar angkasa merupakan langkah penting untuk keberlangsungan umat manusia. Berbicara di hadapan para pemimpin dunia, pelaku bisnis dan akademisi, Musk menyatakan teknologi bukan hanya soal inovasi, tetapi juga tentang masa depan peradaban. Pernyataan Elon Musk ini kembali memicu perdebatan global terkait dampak perkembangan robot berbasis kecerdasan buatan dan ambisi eksplorasi antariksa terhadap masa depan kehidupan manusia, etika teknologi, serta keberlangsungan peradaban di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Indonesia menegaskan dukungannya pada perdamaian Palestina dengan bergabung dalam Board of Peace, Badan Internasional untuk Stabilisasi dan Rehabilitasi pasca konflik di Gaza. Dan pemirsa, pengumuman ini disampaikan Benlu Sugiono setelah Presiden Prabowo menandatangani Charter BOP di Swiss. Indonesia menegaskan dukungannya terhadap perdamaian Palestina dengan bergabung dalam Board of Peace, badan internasional yang dibentuk untuk memonitor stabilisasi dan rehabilitasi pasca konflik di Gaza. Penegasan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono di Betraga, Swiss pada 23 Januari 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum di Davos. Salah satu agenda utama Presiden adalah menandatangani Charter BOP sebagai kelanjutan dialog internasional, khususnya dengan negara-negara Islam dan mayoritas Muslim terkait situasi Palestina. Menurut Benlu Sugiono, pembentukan BOP lahir dari kesepakatan bersama untuk melibatkan komunitas internasional secara lebih konkret demi tercapainya perdamaian permanen di Gaza. Indonesia bersama Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Jordania, Turki, Pakistan, dan Mesir sepakat bergabung melalui konsultasi intensif di Group of New York. Badan ini bertugas memantau administrasi, stabilisasi, dan rehabilitasi pasca konflik tanpa menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penanganan charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pasca konflik di Palestina, Gaza pada khususnya. Sebenarnya Board of Peace ini
merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina. Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional, dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalam. Kemudian kita meyakini bahwa Board of Peace ini adalah sebuah langkah yang konkret setelah sekian lama untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan di Palestina. Tentu saja kehadiran semua negara-negara ini di dalam Board of Peace tersebut untuk bisa terus mengawal, kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi. Kemarin juga disampaikan bahwa badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang merupakan yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut. Indonesia memutuskan untuk. Menlu menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia merupakan wujud konsistensi negara dalam mendukung perdamaian dan stabilitas internasional khususnya untuk Palestina. Dengan hadirnya BOP, setiap langkah yang diambil diharapkan tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara. Indonesia memandang partisipasi dalam badan ini sebagai kontribusi konkret untuk mendukung proses perdamaian yang telah lama dinantikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman drone memperlihatkan kota Nuuk, ibu kota Greenland, berselimut salju tebal pada Selasa 20 Januari 2026. Pemandangan alam atrik ini hadir di saat Greenland menjadi pusat perhatian politik global. Visual menampilkan pegunungan dan hamparan luas yang tertutup salju putih. Lanskap beku ini menjadi latar di tengah meningkatnya retorika politik terkait masa depan wilayah otonom tersebut. Sorotan terhadap Greenland kembali menguat menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump menegaskan keinginannya untuk mengambil alih Greenland dengan cara apapun. Pernyataan tersebut memicu ketegangan baru antara Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa. Trump mengancam pengenaan tarif tambahan terhadap sejumlah negara menyusul penempatan pasukan di Greenland. Pada Minggu 18 Januari 2026, Trump mengumumkan rencana tarif balasan, diawali dengan tarif 10% terhadap Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Tarif ini diancam naik menjadi 25% pada Juni 2026 jika tidak ada kesepakatan. Trump menyebut Greenland wilayah otonom dalam kerajaan Denmark sebagai area yang penting bagi keamanan Amerika Serikat. Sengketa ini juga kembali memicu perhatian terhadap hubungan historis Denmark dengan Greenland, termasuk perlakuan masa lalu terhadap penduduk setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Angkatan Darat Ekuador mengerahkan sekitar 100 tentara bersenjata berat dalam operasi mendadak di Samborodon dan kawasan elit dekat kota pelabuhan Guayaquil yang belakangan mengalami peningkatan kejahatan termasuk penculikan dan bentrokan bersenjata. Rekaman pada Senin 19 Januari 2026 memperlihatkan prajurit berseragam taktis membawa senapan menyisir rumah ke rumah di wilayah Rio Sego. Operasi ini menjadi sebagian dari respon keamanan yang lebih luas. Seorang komandan angkatan bersenjata menyatakan dalam penggeledahan dari rumah ke rumah, petugas memastikan tidak ada insiden kekerasan di lokasi. Hingga saat ini pihaknya menemukan zat terlarang, senjata tajam, serta kendaraan yang diduga berasal dari kegiatan mencurigakan. Operasi ini dilakukan di tengah meningkatnya kekerasan termasuk pembunuhan seorang pimpinan jaringan perdagangan narkoba di dalam kompleks perumahan tertutup. Situasi keamanan di Samborondo disebut semakin mengkhawatirkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari penempatan militer skala nasional di sejumlah wilayah di Ekuador.
Pada 15 Januari, otoritas meluncurkan tahap total offensive strategi keamanan nasional yang melibatkan hingga 10.000 personil militer. Pasukan ditempatkan di Guayaquil dan juga wilayah Guayas Los Rios serta Manabí. Menteri Pertahanan Giancarlo Leverdo memerintahkan penempatan markas tertinggi angkatan bersenjata secara permanen di Provinsi Guayas. Tujuannya untuk mengkoordinasikan operasi langsung dari lapangan dan juga mempercepat pengambilan keputusan. Presiden Ekuador Daniel Noboa sejak 1 Januari 2026 memberlakukan status darurat selama 60 hari di sejumlah provinsi termasuk Guayas. Kebijakan ini juga diambil untuk menekan kekerasan intensitas tinggi, menetralisir ancaman, serta membongkar struktur kelompok kriminal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kredensial dari 34 duta besar asing yang baru tiba di Moskow. Upacara resmi digelar di Istana Kremlin menandai dimulainya tugas para diplomat dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis 15 Januari 2026 menerima kredensial dari 34 duta besar asing yang baru ditugaskan di Moskow. Upacara resmi ini menandai dimulainya masa tugas para diplomat dalam menjalani hubungan diplomatik dengan Federasi Rusia. Rekaman menunjukkan para duta besar secara bergantian menyerahkan dokumen kredensial kepada Presiden Putin, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Upacara penerimaan kredensial tersebut digelar di Grand Kremlin Palace, salah satu bangunan ikonik di kompleks Istana Kremlin. Dalam kelompok duta besar yang menyerahkan kredensial, terdapat perwakilan dari berbagai negara, antara lain Prancis, Republik Ceko, Portugal, Norwegia, Swedia, Mesir, Arab Saudi, Austria, Swiss, Irak, dan Italia. Seremoni ini menjadi bagian dari protokol diplomatik Rusia, sekaligus menegaskan komitmen Moskow untuk terus menjaga dan mengembangkan hubungan dengan berbagai negara di tengah dinamika politik global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sementara itu dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menolak menjawab pernyataan terkait surat Presiden Donald Trump ke Norwegia. Dalam kesempatan terbatas bersama wartawan di Davos, Bessent juga membela sikap Trump terkait Greenland. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menolak memberikan penjelasan terkait pesan Presiden Donald Trump ke pemerintah Norwegia. Pernyataan itu disampaikan saat Bessent ditemui wartawan di Davos, Swiss. Dalam sesi tanya-jawab singkat, Bessent memilih mengabaikan pertanyaan terkait isi dan tujuan surat tersebut. Ia justru menegaskan bahwa kebijakan Trump terkait Greenland didasarkan pada kepentingan keamanan nasional. Bessent menyatakan Presiden Trump konsisten dalam menyampaikan kekhawatiran strategis di kawasan Arktik, termasuk isu pengaruh China dan juga Rusia di wilayah tersebut. Usai memberikan jawaban singkat, Bessent mengakhiri wawancara secara mendadak. Sikap ini memicu perhatian di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik terkait dengan wacana Amerika Serikat atas Greenland. Hingga kini Gedung Putih belum memberikan penjelasan resmi terkait surat Presiden Trump ke Norwegia. Sementara sikap Washington terus menjadi sorotan dalam forum internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan sektor maritim dengan rencana pembangunan 1.500 kapal ikan. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan konsumsi protein masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengembangan sektor maritim saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kerjasama strategis, termasuk dukungan Inggris terhadap rencana Indonesia membangun 1.500 kapal ikan sebagai bagian dari investasi besar-besaran di bidang maritim. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program ini bertujuan memperbaiki desa-desa nelayan, meningkatkan kualitas hidup para nelayan, serta mendorong peningkatan konsumsi protein masyarakat. Ia menekankan bahwa inisiatif ini sangat strategis karena dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor maritim. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa 3/4 wilayah Indonesia adalah laut, sehingga potensi maritim sangat besar. Ia menegaskan perlunya memanfaatkan sumber daya laut secara optimal, sekaligus memperkuat kerjasama internasional untuk mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kecukupan protein bagi rakyat Indonesia. Di bidang maritim, mereka akan dukung rencana kita untuk membangun pertama 1.500 kapal ikan. Karena kita mau besar-besaran investasi itu, kita mau perbaiki desa-desa nelayan kita ingin meningkatkan kualitas hidup para nelayan kita ingin meningkatkan konsumsi
protein rakyat kita. Jadi ini sangat strategis bagi kita. Ya, ini sangat akan mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kita khususnya di bidang maritim. Dan saya ingatkan 3/4 tanah air kita itu adalah laut. Ya. Dan konsumsi protein kita oleh rakyat kita masih terlalu rendah. Kita ingin tingkatkan untuk lebih baik lagi. Oke? Ketemu juga dengan Dinas Pendidikan itu terkait dengan tes muka di Iya, baru saja. Seperti apa Pak? Ya, kita ingin mengajak kerjasama. Nanti mereka sudah banyak kerjasama dengan UI, Gajah Mada, dengan banyak universitas. Mereka juga sudah punya kampus di kita. Ada di Singosari, ada di Bandung, di bidang yang kita butuh, bidang digital, bidang teknologi, ya. Jadi ya kita ingin mempercepat, kita ingin mengejar. Kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya, sederajat dengan yang terbaik di dunia. Oke? Terima kasih. Ya. Thank you. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menggelar pertemuan dengan pemimpin Georgia dan Serbia. Pertemuan ini berlangsung di sela Abu Dhabi Sustainability Week. Ketiga pemimpin negara tersebut juga membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, investasi hingga energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan bertemu dengan Perdana Menteri Georgia Irakli Kobakidze dan Presiden Serbia Aleksandar Vučić pada hari Rabu 14 Desember 2025. Pertemuan ini digelar di sela Abu Dhabi Sustainability Week. Rekaman menunjukkan Sheikh Mohammed bin Zayed menyambut kedua pemimpin di Zayed National Museum. Presiden Serbia Aleksandar Vučić juga terlihat mendampingi pemimpin Uni Emirat Arab berkeliling museum, melihat pameran dan artefak yang mendokumentasikan kehidupan Bapak pendiri Uni Emirat Arab, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Menurut media setempat, dalam pertemuan tersebut, Sheikh Mohammed bin Zayed membahas berbagai cara untuk memperkuat kerjasama dan aksi bersama dengan Georgia dan Serbia. Fokus utama diarahkan pada sektor ekonomi, investasi, pembangunan, energi terbarukan, serta keberlanjutan. Kunjungan kedua pemimpin ini juga menegaskan pentingnya Abu Dhabi Sustainability Week sebagai platform global untuk dialog dan kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan bersama. Para pemimpin tersebut menekankan perlunya terus mengembangkan hubungan bilateral, serta membangun kemitraan berkelanjutan yang mendukung diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Israel yang menghancurkan gedung UNRWA di wilayah Yerusalem Timur pada Selasa 20 Januari 2026. Pemirsa, langkah ini dilakukan seiring pemerintah Israel yang memperketat tindakan terhadap organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada warga Palestina di Gaza. Israel menghancurkan sejumlah bangunan di kompleks kantor pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk pengungsi Palestina di Yerusalem Timur menggunakan bulldozer. Langkah ini dilakukan seiring pemerintah Israel yang memperketat tindakan terhadap organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada warga Palestina di Gaza. UNRWA menyatakan pada Selasa 20 Januari 2026 bahwa pasukan Israel telah menyita peralatan milik staf serta memaksa mereka keluar dari markas di kawasan Sheikh Jarrah. Pada hari yang sama, pasukan Israel menembakkan gas air mata ke sebuah sekolah kejuruan Palestina dalam insiden kedua yang menargetkan fasilitas PBB di Yerusalem Timur yang diduduki. Sebelumnya, sejumlah sumber lokal melaporkan sekelompok tentara Israel yang didukung dengan bulldozer menyerbu kompleks UNRWA setelah menutup akses jalan di sekitarnya. Menurut kantor berita Palestina Wafa, tentara Israel meningkatkan kehadiran militernya di daerah itu dan mulai menghancurkan sejumlah bangunan di dalam kompleks tersebut. Sementara itu, Kepala UNRWA Philip Lazzarini mengatakan sejumlah anggota parlemen dan pejabat pemerintah Israel turut hadir di lokasi. Ia menilai serangan itu terjadi setelah berbagai langkah yang diambil otoritas Israel untuk menghapus identitas pengungsi Palestina. Israel selama ini berulang kali menyerang UNRWA dengan tudingan adanya keberpihakan kepada Palestina dan dugaan hubungan dengan Hamas. Namun hal tersebut tidak disertakan bukti
sehingga tuduhan tersebut dibantah oleh badan PBB tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan pembongkaran fasilitas UNRWA merupakan tindak lanjut dari undang-undang baru yang melarang badan tersebut beroperasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, tembakan pasukan Israel menewaskan setidaknya 11 warga Palestina termasuk 3 jurnalis, 2 anak laki-laki berusia 13 tahun dan seorang perempuan sejak gencatan senjata Israel dan Hamas berlaku pada Oktober tahun lalu. Rumah sakit di Gaza melaporkan korban tewas akibat serangan dan tembakan Israel terjadi di sejumlah lokasi terpisah. Serangan ini terjadi di tengah upaya Amerika Serikat mendorong kelanjutan fase kedua gencatan senjata yang dinilai sangat rapuh. 3 jurnalis Palestina tewas saat melakukan peliputan di dekat kamp pengungsian baru di wilayah Netzarim, Gaza Tengah. Pihak militer Israel menyatakan mereka menargetkan orang-orang yang diduga mengoperasikan drone yang dianggap mengancam pasukan. 2 anak laki-laki usia 13 tahun tewas dalam insiden terpisah. Salah satunya tewas akibat serangan drone Israel di kamp pengungsian Poirich. Anak tersebut tewas bersama dengan ayahnya dan seorang pria muda berusia 22 tahun. Anak kedua ditembak pasukan Israel di kota Bani Suhaila, sebelah timur Khan Younis. Dalam video yang juga beredar, ayah korban tampak menangisi jenazah putranya. Ibu korban Safa Al-Sarafi mengatakan anaknya keluar rumah untuk mengumpulkan kayu bakar. Ia pergi dalam keadaan lapar dan berjanji akan segera kembali. Namun anak itu tak pernah pulang. Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan lebih dari 470 warga Palestina tewas akibat tembakan Israel sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober. Di Israel, keluarga Sandra yang tewas kembali meminta pemerintah dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan pemulangan jenazah putra mereka. Hamas mengklaim telah memberikan semua informasi yang dimiliki kepada mediator gencatan senjata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Dewi Manik pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.